Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Bercerita. Malam ini saya akan bawa kalian ke masa lalu, ke sebuah kampung pecinan di kota kecil di Jawa Tengah pada tahun 1950-an. Sebuah masa ketika suara gamelan masih mengalun dari pendopo, dan aroma dupa memenuhi lorong sempit di antara rumah-rumah tua berarsitektur Tionghoa. Tapi di balik dinding tembok tebal dan lentera merah yang bergoyang, tersembunyi kisah yang tidak berani diucapkan oleh warga. Kisah tentang dendam, kesetiaan roh leluhur, dan satu rumah tua, tempat roh penasaran tak kunjung pergi. Kisah ini bermula di kota kecil bernama Karangjati, di mana komunitas Tionghoa hidup berdampingan dengan warga Jawa. Di tengah kampung pecinan, berdirilah sebuah rumah besar bergaya oriental milik seorang saudagar kaya bernama Ong Tionghoa. Rumah itu sangat megah, memiliki 2 lantai dengan ukiran naga, altar leluhur besar, dan pintu kayu jati dari Tiongkok. Tapi meski mewah, rumah tersebut tidak pernah tenang. Sejak anak laki-laki satu-satunya Kohlim meninggal mendadak dalam usia 17 tahun, Pak Ong mulai berubah. Ia menjadi pemurung dan setiap malam membakar dupa dan berbicara sendiri di altar leluhur. Konon Pak Ong mencoba memanggil arwah Kohlim dengan ritual dari daratan Tiongkok, memakai tulang ayam hitam, darah babi, dan lukisan wajah anaknya di cermin merah. Tidak ada yang tahu bagaimana Kohlim meninggal. Rumor yang beredar, ia digigit ular saat bermain di kebun bambu. Tapi beberapa pelayan lama percaya Kohlim diracun oleh pamannya sendiri demi warisan keluarga. Sejak kematian itu, pembantu rumah silih berganti. Banyak yang mengaku mendengar suara Kohlim memanggil dari kamar atas. Bahkan seorang pembantu bernama Siti pernah pingsan karena melihat bayangan anak lelaki duduk di atas langit-langit dalam posisi terbalik. Beberapa malam, keluarga mendengar suara gamelan kuno dimainkan, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan lentera merah di depan rumah itu tak pernah padam, meski diterjang hujan deras sekalipun. 7 hari setelah kematian Kohlim, keluarga Ong mengadakan ritual khusus. Mereka membakar kertas uang, patung perak, dan sajian 7 jenis makanan di halaman. Tapi saat pembakaran berlangsung, api membesar tak wajar. Dan dari asap itu muncul wajah merah dengan mata melotot, menyeringai seperti topeng barongsai yang hidup. Pak Ong pun jatuh pingsan. Saat tersadar, ia bicara dalam bahasa Mandarin kuno, yang bahkan pendeta Tionghoa lokal tidak bisa pahami. Mulai malam itu, rumah Ong ditutup untuk umum. Rumah Ong kini kosong. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Legi, warga sekitar mendengar suara musik Cina kuno dari dalam rumah. Beberapa orang yang lewat melihat bayangan barongsai menari sendiri, meski tidak ada orang. Warung sebelah rumah Ong, milik Mbah Sarni, tiba-tiba penuh dengan belatung di pagi hari. Ia mengaku didatangi anak lelaki Cina yang meminta mie ayam, tapi saat diberi, anak itu menghilang sambil tertawa. Anak-anak mulai kerasukan dan menyebut nama Kohlim sambil bicara dengan suara orang tua. Seorang biksu tua bernama Bante Ciu datang dari Semarang untuk mencoba menenangkan roh-roh yang gelisah di rumah Ong. Ia membawa lonceng perak dan cermin matahari. Saat memasuki rumah itu, Bante langsung muntah darah dan berkata, "Roh Kohlim sudah bukan anak-anak lagi. Ia sudah menjadi hungry ghost, arwah kelaparan yang menuntut kebenaran. Satu-satunya cara adalah mengungkap siapa pembunuhnya." Dengan restu keluarga, rumah Ong kini dibuka kembali. Mereka menemukan sebuah jurnal milik Pak Ong,
berisi pengakuan bahwa adiknya Ong Gyo telah meracuni Kohlim demi harta warisan. Tapi sebelum pengakuan itu dibaca oleh publik, Pak Ong bunuh diri. Setelah kematian Pak Ong, rumah itu seperti meledak dalam teror. Beberapa warga yang lewat malam-malam hilang tanpa jejak. Burung-burung pun tidak pernah hinggap di gentengnya. Dan dari dalam rumah, kini terlihat bayangan Kohlim dengan mata berlubang, memegang guci abu, menari di tengah ruangan sambil menyanyikan lagu Mandarin pelan. Mama, Papa, kenapa aku dibuang? Rumah Ong akhirnya disegel pemerintah kota pada tahun 1954. Tapi setiap tahun baru Imlek, lentera merah di depan rumah itu menyala sendiri. Itulah kisah rumah arwah di Pecinan. Sebuah kisah tentang keluarga, rahasia, dan dendam yang tidak bisa dibayar hanya dengan hio atau dupa. Kita boleh percaya atau tidak, tapi di tanah Jawa, pencampuran budaya melahirkan energi yang unik. Dan di balik lentera merah, mungkin saja ada roh yang masih menunggu namanya dibersihkan. Jangan lewatkan lorong pecinan tua saat Imlek. Siapa tahu ada suara Kohlim memanggil kalian untuk bertamu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan teman bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.